A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali kita belajar bersama, kembali kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati, kembali kita sama-sama menelusuri hikmah untuk kita sama-sama belajar. Di episode kali ini, seperti biasa kita akan sama-sama menghening dulu agar kita bisa hadir utuh di sini saat ini, agar pikirannya tidak terlalu sibuk, karena hikmah itu akan diberikan kepada pikiran yang tidak sibuk, pemahaman akan diberikan kepada pemikiran yang tidak sibuk. Oleh karena itu, mari kita menghening sejenak. Mari kita masuk ke dalam hati, menghening, dimulai. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan sudah hadir utuh di sini dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan berbicara man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya, Tuhannya atau Allah. Maka kalau orang tidak mengenal diri, dia akan sulit mengenal siapa penciptanya. Saya rasa kalimat ini sangat sering kita dengar tentang diri Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan. Baik, berbicara tentang man arafah nafsah faqad arafah robbah, pertanyaannya sederhana aja. Sudah seberapa kenalkah kita dengan diri kita? Yang jangan-jangan terlalu banyak terdistraksi dengan yang di luar, menilai keluar, menunjuk keluar. Jadi si telunjuknya keluar terus nih gitu. Sehingga jangan-jangan kita tidak punya banyak waktu untuk menelaah siapa kita sejati yang ada di dalam diri kita. Karena sejatinya hidup ini sebetulnya bukan yang di luar. Hidup ini sejatinya adalah yang di dalam. Maka begitu salah fokus, terlalu fokus keluar, terlalu menilai keluar, justru kita sangat awam terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan memang nggak kenal terhadap diri sendiri. Indikator parameter kekurangan mengenal diri minimal. Banyak kekhawatiran terjadi. Cemas, ketakutan, sulit untuk mendapatkan ketenangan gitu. Oleh karena itu hari ini kita akan menyelami, meniti ke dalam diri untuk mengenal diri kita. Baik, yang pertama untuk kita sama-sama sadari, pertanyaan simpel adalah who am I? Siapa sih saya? Apa sih saya? Bagaimana sih terjadinya saya? Itu adalah rangkaian yang sangat kompleks dan panjang. Tapi di episode kali ini kita akan mulai dari kemasan yang paling luar untuk mengenal versi sederhananya, dan nanti kita akan lanjut lebih dalam untuk meniti ke dalam diri. Seperti biasa, kita pakai coret-coret supaya lebih mudah untuk menjelaskan. Baik, berbicara tentang diri, tadi sudah diulang-ulang dikatakan di awal, man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, artinya, kembali ke pembahasan episode sebelumnya, bahwa kita ini adalah produk yang diciptakan oleh sang pemilik, sang kreator, gitu ya. Di mana kita diberikan manual book jelas, dan manual book itu adalah petunjuk atau pedoman untuk kita lebih bisa mengenal diri. Baik, nah dalam konteks ini kalau kita berbicara manusia, manusia adalah produk terbaik yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Maka disebut manusia ini adalah sempurna dan mulia. Nah, yang penting untuk kita sama-sama sadari, kesempurnaannya di mana sih? Kemuliaannya di mana sih? Sehingga kalau kita tahu bahwa kita ini adalah produk yang paling sempurna dan mulia, yang jangan-jangan kita nggak tahu letak sempurna dan mulianya ada di mana. Saya kasih contoh sederhana aja. Pemirsa di rumah mungkin belum pernah dengar ada kabar atau berita bahwa matahari satu hari nggak muncul karena malas misalnya. Di mana matahari itu nggak pernah menolak apa yang menjadi keinginan Tuhan atau Allah gitu kira-kira. Di mana kalau misal gitu ya, ini hanya menganalogikan, disuruh keluar jam 5:30, disuruh tenggelam 5:30, pasti akan taat total. Gak ada, ya Allah saya lagi malas nih hari ini keluarnya jam 6:30 deh gitu. Gak mungkin. Semua tata surya, semesta dan seterusnya itu pasti sesuai dengan aturan gitulah kira-kira. Nah sekarang yang harus direnungkan manusia nih,
yang disebut sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna? Ada nggak manusia yang disuruh ngerjain sama Allah A, ngerjainnya B? Disuruh ngerjain disegerakan, dinanti-nanti. Justru yang harus kita renungkan, jangan-jangan ketika mulia dan sempurna ini kalau kita bandingkan dalam konteks yang namanya pengabdian atau ibadah, matahari jauh lebih nurut lah gitu bahasanya kalau kita pakai bahasa gampang gitu. Dan justru yang bandel tuh adalah manusia gitu. Nah tapi disitulah tantangannya. Kenapa kita disebut makhluk yang paling mulia dan sempurna? Justru karena kita punya yang namanya pilihan. Matahari nggak punya pilihan. Maka matahari tidak punya memilih untuk membangkang kepada aturan-aturan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia punya pilihan untuk tidak mengikuti. Dan disitulah letak kemuliaan ketika kita bebas memilih, tapi tetap memilih jalurnya Tuhan, jalurnya Allah. Disitulah kita disebut sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna. Oleh karena itu, yuk kita mulai pelan-pelan mengenal siapa diri kita, menelaah ke dalam, supaya kita benar-benar mengenal diri kita yang sejati. Oke, yang pertama untuk kita renungkan adalah di surat 16 ayat 78 itu dikatakan begini. Kamu aku keluarkan, kata Tuhan. Konteksnya adalah kita keluar dari perut ibu kita tuh gak tahu apa-apa. Knowing nothing, gak tahu apa-apa. Tapi kan datang ke sini untuk melakukan satu peran. Berarti untuk menjadi tahu apa-apa. Maka kenapa sih Nabi Muhammad selalu mengatakan belajarlah sampai liang lahat gitu. Dari buayan sampai liang lahat. Karena kenapa? Hidup ini adalah proses pembelajaran. Dari tidak tahu apa-apa menjadi jadi tahu apa-apa. Maka penting banget untuk selalu mengosongkan gelas. Karena ilmu akan berhenti datang ketika kita sudah mulai bicara bahwa saya tahu. Tetapi ilmu akan terus mengalir ketika kita tetap menyadari bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa sebetulnya. Maka sebaiknya jadilah pembelajar yang selalu ingin mengetahui dibandingkan yang menjadi sok tahu gitulah dalam tanda petik. Maka kita sama-sama mengosongkan gelas untuk selalu mau belajar. Nah, yang menarik di ayat tadi bahwa kita ini dilengkapi dong untuk memerankan peran untuk belajar, itu kita pasti dikasih peralatannya. Contoh aja, kalau ada orang mau bersih-bersih rumah, itu pasti ada alatnya, entah itu sapu, entah itu pel, itu kan bawa peralatan untuk membersihkan. Nah kita untuk menunaikan tugas sebagai manusia pasti dikasih peralatan. Kita udah bahas juga ya bahwa ini adalah teknologi yang paling canggih, ini tubuh kita tuh wah canggih banget. Dan ini adalah tools sebetulnya, ini adalah alat. Yang penting untuk kita sadari sekarang adalah yuk kita mulai mengenali peralatan apa sih yang diberikan sama Allah, sama Tuhan kepada kita untuk menunaikan tugas kita. Oke, saya lanjut dulu ayatnya, dikatakan begini. Kamu keluar dari perut ibumu, kamu gak tahu apa-apa. Tetapi aku memberikan kamu, gitu ya kira-kira bahasanya. Kita semua diberikan, ya ini kalau dalam konteks manusia gitu, saya bagi dua dulu ya, nanti kita akan mengerti. Kita akan memahami diri sebagai nomor satu disebut dengan yang namanya hardware, perangkat keras. Kita tahu komputer tidak mungkin bisa kita gunakan kalau dia cuma ada perangkat kerasnya, dia perlu perangkat lunak. Maka disebut juga dengan yang namanya software. Maka ada hardware yang tertampak, ada software yang terasa nanti. Ada jasmani, ada ruhani. Ya, setidaknya kita paham dulu nih, at least kita ngerti bahwa kita punya hardware, kita punya software. Yang bahaya, hardware-nya update, software-nya nggak update. Crash tuh pasti. Jadi kalau kita nggak pakai operating system yang terbaru, itu akan susah terhadap aplikasi-aplikasi baru gitu. Maka lagi-lagi, jangan-jangan ketika sekarang kita lagi sulit menghadapi kehidupan, software-nya jarang diupdate gitu kira-kira. Di mana nanti itu akan berkaitan dengan updating kesadaran ruhani gitu. Nah mudah-mudahan program-program ini, acara kita ini salah satu tempat update sistem untuk rohani kita. Yang mudah-mudahan software kita selalu terupdate dan kita sama-sama belajar. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut.
Di surat 16 ayat 78 tadi dikatakan, kita dikeluarkan nggak tahu apa-apa, tetapi kita dikasih alat. Saya sering menyebutkannya namanya adalah PPH, supaya gampang diingat, disingkat. Apa itu PPH? Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Oke, berarti konteksnya software kita ini adalah pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Tolong bedakan pendengaran dan kuping. Penglihatan dan mata, beda. Kenapa? Kuping ini hardware-nya. Karena ada orang yang punya kuping, tapi dia sulit untuk mendengar, nggak mau nurut misalkan. Ada orang punya mata, tetapi matanya tidak dipergunakan dalam tanda petik. Maka nanti ada satu ayat yang sangat luar biasa menghentak gitu ya, membuka kesadaran kita tentang siapa diri kita. Di mana dikatakan di surat 7179 bahwa kamu udah aku kasih hati, kamu udah aku kasih telinga, pendengaran dan mata penglihatan dan seterusnya. Tetapi tidak dipergunakan, tidak disyukuri. Terus apa bedanya dengan binatang ternak? Jadi ternyata boleh jadi fisiknya seperti orang, tapi levelnya bisa jadi masih lebih dalam konteks yang namanya seperti binatang. Karena kenapa? Tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, hati sesuai dengan apa yang sudah didesain gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk menyadari tentang pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Karena ini yang akan menjadi software kita. Oke. Apa sih tujuannya dikasih pendengaran, penglihatan, hati? Ayat itu melanjutkan. Agar kamu bersyukur. Ya, garis bawah nih. Agar kamu bersyukur. Jadi ternyata syukur itu konteksnya bukan pada hardware, bukan pada materi, tetapi ternyata pada softwarenya. Ternyata pada imaterinya, pada ruhaninya. Saya kasih contoh sederhana. Betapa boleh jadi kita sangat lalai sekali bersyukur terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati. Hari ini ada orang mukanya cemberut, bad mood karena mungkin dia lagi gak punya duit misalnya. Tapi dia lupa. Kalau kita mau translasi gitu ya, dalam artian translate atau mengkarensikan gitu. Berapa sih harganya pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal, pikiran kita dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ini harganya nggak ada batasannya. Kita ini membawa investasi yang kalau mau disebutin miliar atau triliun mungkin nggak ada nilainya. Ini investasi mahal banget tubuh ini sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa untuk menyadari gitu. Contoh aja, misal ada orang yang hobinya nonton. Ada orang yang hobinya lihat film lah gitu kira-kira. Tiba-tiba dia dapat kuis, di mana kuisnya dapat TV, dapat sound system. Wah, udah lengkap aja tuh. Untuk dia nonton tuh dia dapat produk tercanggih high-end gitu kira-kira. Dan pemirsa di rumah juga kalau mendapatkan sesuatu misalkan gratis gitu ya, kalau hadiah atau apa, itu pasti pertama kali selalu bilang, Alhamdulillah. Apa yang disyukuri? Rata-rata jawabannya, Alhamdulillah bersyukur dapat TV baru, dapat sound system baru, dapat film baru, dapat, dan seterusnya. Patokannya adalah materi yang didapatkan. Tapi mari kita renungkan. Mau kita punya TV secanggih apa, sound system sekeren apa, kalau kita nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa berpikir, itu semuanya akan nothing. Nggak akan berarti apa-apa. Betapa yang disyukuri itu bukan masalah TV yang baru, bukan. Tapi ya Allah ya Robbana, Alhamdulillah saya masih bisa mendengar, masih bisa melihat, di mana mendengar dan melihat ini adalah satu yang gak bisa terukur, yang saya syukuri bahwa masih mendengar, masih melihat, masih bisa berpikir, masih bisa bernafas. Itu keberkahan yang gak ada nilainya. Yang kadang-kadang ini luput dari kebersyukuran kita gitu. Nah oleh karena itu, pendengaran, penglihatan hati itu adalah software kita. Nah sekarang kita beranjak ke hardware. Hardware kita ini ada 4 poin dan ini merujuk kepada Quran. 4 poin ini adalah lidah, tangan, kaki, dan kulit. Maka lidah, tangan, kaki, dan kulit itu dilengkapi di dalam kita untuk menjalankan peran kehidupan. Maka nanti kalau kita jumlah, ini ada 7 poin penting dalam
software dan hardware yang penting untuk kita jaga. Bahasa gampangnya, jaga 7 item ini dalam hidup, aman aja hidupnya gitu kira-kira. Contoh, mungkin masih ingat statement bahwa we are what we eat. Kita ini apa yang kita makan. Tapi makan di sini bukan masalah makanan fisik hari-hari yang kita makan, bukan. Informasi adalah makanan kita. Pertemanan adalah makanan kita, lingkungan adalah makanan kita. Maka semua yang masuk ke kita akan menjadikan siapa diri kita. Berarti kan kita harus pandai-pandai nih terhadap pendengaran nih. Memasukkan informasi yang baik, melihat informasi yang baik, memikirkan sesuatu yang baik. Itu adalah tatanan-tatanan di mana kita penting menggunakan kesadaran. Karena kenapa? Kalau kita tidak punya dalam tanda petik kewaspadaan, itu semua bisa masuk tuh. Maka penting banget untuk kita menyadari dan bersyukur terhadap pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal, pikiran kita, lidah, tangan, kaki, dan kulit, di mana semuanya hanya ditujukan untuk bersyukur. Clear ya? Jadi mudah-mudahan nih, yang sekarang lagi bete lah, atau lagi ngerasa down, atau lagi ngerasa nggak enak dan seterusnya, at least sekarang kita masih bisa mensyukuri bahwa ya Allah terima kasih saya masih bisa mendengar. Ini tuh berkah banget gitu. Artinya apa? Jangan melupakan software sama hardware yang sudah diberikan sebagai perlengkapan ke kita. Di mana perlengkapan inilah yang akan menjadi alat untuk perjalanan kita menuju pulang. Itu poin pentingnya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah sekarang, mari kita mulai renungkan terhadap fungsi-fungsinya. Oke? Kembali kepada we are what we eat. Kalau kita berbicara bahwa ini semua untuk bersyukur, berarti harus ada pengingat supaya kita tetap bersyukur. Kita sejatinya dikasih waker 5 kali sehari untuk selalu bersyukur. Makanya waker 5 hari sekali ini bentuknya dalam bentuk azan, panggilan sholat wajib 5 waktu. Itulah tempat di mana kita untuk selalu bisa pause dari kesibukan, hening dari kesibukan, menjauh dulu dari kesibukan, untuk kita bisa selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan. Gitu kira-kira. Maka kalau kita renungkan lebih dalam lagi, contoh aja sederhana. Ini ada pertanyaan simpel nih. Dalam tradisi Islam, kenapa kalau orang sholat harus wudhu dulu? Balik lagi ya. Sholat bisa dilakukan hanya sekedar ritual, wudhu hanya dilakukan sekedar ritual, tetapi balik lagi, tidak mendalami konteks kesadaran spiritualnya. Tidak mendalami pemaknaan hikmahnya, tidak mendalami pemaknaan apa sih maksud dari ini semua. Karena itu nanti hanya jadi olahraga gitu misalkan. Simpel aja, ini hal-hal sehari-hari yang kita lakukan. Apa sih fungsi wudhu? Dan kenapa wudhu disimpan sebelum sholat gitu? Jawabannya akan banyak. Tentu saja jawaban paling utama yaitu adalah syarat sholat, betul. Tapi mari kita mengacu ke surat 5 ayat 6. Di mana dikatakan, fungsi dari wudhu itu adalah bagaimana kita untuk selalu bersyukur. Contoh aja, kenapa waktu kita wudhu kok punggung gak dibasuh? Clear ya? Tapi ternyata yang dibasuh itu adalah berkaitan sama software dan hardware. Dan banyak yang berpikir bahwa kenapa sih wudhu untuk membersihkan? Membersihkan apa? Yang mana yang kita bersihkan gitu? Yang jangan-jangan kita tidak mengerti secara esensial fungsi dari ritual, sehingga ritual ini tidak mengajarkan kita, tidak mengajak kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Ya, kita balik lagi nih. Banyak jawaban untuk menjadi lebih bersih. Pertanyaannya simpel aja. Kalau ngomong bersih cuman urusan fisik jasmania, mandi sama wudhu lebih bersih mana kira-kira? Mandi lah jelas. Tapi kenapa udah mandi kalau mau sholat tetap harus wudhu? Oh, berarti mulai harus kita sadari. Ritual wudhu bukan hanya berbicara tentang konteks yang namanya fisik, tetapi ini berkaitan sama non-fisik, sama softwarenya. Maka yang dibasuh ketika kita wudhu, 7 item software dan hardware yang tadi kita bahas,
pendengaran, penglihatan, hati akal pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit, semuanya dicek and recheck. Contoh sederhana. Maaf sekali nih. Kenapa sih di surat 17 ayat 36 di Quran mengatakan janganlah kamu mengerjakan kalau kamu nggak tahu ilmunya. Maka pengetahuan ilmu penting banget untuk kesadaran fundamental kita mengerjakan satu ritual supaya ritualnya itu berdampak kepada kesadaran spiritual sekali lagi. Nah, contoh aja misalkan. Bukankah ketika wudhu kita lagi diingatkan bahwa jangan lupa bersyukur ya. Itu udah dikasih pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit. Maka yang dibasuh adalah 7 item ini. Bangun pagi meeting sibuk ke kanan ke kiri lah dengan pekerjaan. Tapi begitu zuhur kan ada reminder tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. That's it. Pengingat. Apa yang harus saya ingat? Ingat dulu nih, tools yang dikasih ke kita. Apa yang diberikan ke kita digunakan untuk apa? Maka buka air, dicek tangan. Di situ kan seharusnya ada satu perenungan. Ya Allah ya Rabbana, jangan lupa nih. Suatu saat nanti tangan ini yang akan mencatat semua perilaku saya, yang akan menghisap diri saya, yang akan menjadi pencatatan amal baik dan buruk saya. Dari subuh ke zuhur tadi tangan saya dipakai apa aja ya? Dari subuh ke zuhur tadi mata saya dipakai ngelihat apa aja, ngomongan mulut, lidah saya dipakai ngomong apa aja, banyak yang menyakitkankah, banyak yang menyenangkankah, langkah semua dicek and recheck bahwa ini semua digunakan ke arah mana gitu kira-kira. Artinya, wudhu itu kan bukan masalah membersihkan fisik, no. Maka maaf banget kalau dalam tradisi fikih misalkan, maaf buang air kecil kan membatalkan wudhu, betul. Dalam konteks misalkan kena juga sama lawan jenis juga membatalkan wudhu, betul. Tetapi hal yang lebih esensial adalah, kalau ada statement bahwa orang yang menjaga wudhu artinya apa? Orang yang menjaga ucapannya tetap menyenangkan untuk orang lain. Orang yang menjaga perilaku tangannya bermanfaat untuk orang lain. Dan disitulah penting untuk kita sama-sama sadari bahwa ini berkaitan dengan software kita gitu. Maka kenapa pentingnya wudhu itu adalah untuk memperbaiki atau untuk merimain software kita supaya softwarenya selalu terupdate dan selalu lebih baik. Oleh karena itu di episode kali ini setidaknya kita ngerti dulu bahwa kita ini ada hardware, ada software yang masing-masing nanti kita akan tahu harus diberikan nutrisi. Maka mari kita selalu bersyukur terhadap software dan hardware yang diberikan Allah kepada kita. Karena pada akhirnya ini semua diberikan untuk bagaimana selalu bersyukur menjadi alat untuk kita bisa pulang. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur terhadap apa pemberian Allah kepada kita. Dan kita selalu siap untuk kembali pulang dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.